Aksi. Hihi. Ini udah edisi keberapa nih? Kita kembali lagi di TikTok. Ya gile. Kalau gue bilang tek, lo bilang apaan? Tot. Wah, gila. Tetot dong. Yoi, TikTok. Ini adalah obrolan santai yang ya sebenarnya sih kita ngobrol aja sih. Betul, barengan sama, kebetulan sekarang udah ada Hasrul. Hasrul ini adalah seorang lu siapanya Aryan? Bukan, enggak ya? Kok mirip? Kurang 3. Iya, baru 1 ya soalnya. Baru 1. Kalau tambah 3 lu Aryan berarti. Iya. Ada Hasrul di sini. Hasrul juga ada di dia adalah seorang seniman. Dia tukang coba-coba, tukang rekayasa. Selalu punya banyak mainan kayaknya juga tentunya. Karena makanya tiap gue bawa bocah selalu seneng tuh di tempat lo, Boy. Iya. Nah, kita mungkin kan ngobrol-ngobrol juga mengenai banyak hal nih kayaknya. Kita ngobrol aja sih. Lu bisa nanya ke gue, gue bisa nanya ke lu dan seterusnya. Pinjem duit boleh. Kalau ada gue kasih. Kalau enggak, ya lu gue suruh ke siapa kayak gitu. UB. Sponsor. Ngutang jadinya. Sponsor. Ini sponsor nggak sih nih? Iya nih nggak. Kopinya beda nih. Dikurang-kurangin ya? Rasanya. Nggak manis, nggak pakai gula. Mentang-mentang gratis, bayar aja lah kita abis ini lah. Nah, Rul, wah, gimana, Wan? Hasrul ini EKE Bewok, EKE Pak RT kalau di Good Side. Yoi, ini ngomongin kita bakal banyak juga ngomongin tempat nongkrong. Betul. Sedap. Betul. Kalau dulu kan kita kalau mau nongkrong, Boy, jadi kayak nyari tempat yang enak nih ya. Betul. Nah, kalau sekarang udah banyak. Udah banyak, Pak. Udah banyak. Tapi malah jadi enak. Malah jadi nggak enak karena orang kerja. Oh, iya. Malah jadi enak. Jadi tempat produktif. Oke, jadi gini. Kalau gua mikirnya gini, kalau gua dulu kan tempat nongkrong itu nyari tempat nongkrong yang enak atau lu bikin tempat nongkrong yang enak? Lu pilihan yang mana tuh? Kalau gue bikin tempat nongkrong yang enak. Jadi lu bikin. Kalau dulu nyari ya? Nyari. Sekarang udah bisa bikin. Bikin tempat nongkrong yang enak. Oke. Kalau dulu nyari ruang, sekarang bikin ruang. Menarik. Tanahnya kosong. Mumpung ada dikasih tanahnya. space juga ya gitu ya. Oke. Manfaatin ruang yang ada. Kalau dulu nyari sarana apa sih biasanya, Boy? Kalau buat lo nongkrong, Boy? Yang paling asik? Minimal warung, Bang. Deket sama warung. Bisa diutangin lah ya. Bisa diutangin. Pantesan lo akrab sama Aki depan. Oh, warung, ini minimal ternyata. warung. Ya. Warung Indomie gratis. Bayar Gratis? sih, bayar ujung-ujungnya. Crazy juga. Deposit. Itu apaan, Pak? Hasil bansos? Deposit. Oh, deposit. Kirain hasil bansos. Itu hasil bansos gratis. BLT. Iya. Gitu. Minimal dekat warung kalau gue sih. Oke, berarti yang paling enggak itu ya. Tapi lu sekarang nggak jadi punya warung juga kan? Enggak. Nah, maksud gua, kalau lu punya sarana, apa yang akan lu lakukan terhadap sarana itu gitu. Kalau dulu kan lu nyari nih. Wah, kayaknya kalau gue pengen punya tempat nongkrong tuh, gue tuh perlu ada alat kerja gue lah. Betul, paling enggak gitu. Atau enggak, gue akan membuat sesuatu nih gitu. Ya itu. Sekarang kan lu ada studio nih di Good Side. Ada. Nah, lu gunain buat apaan? Buat kerja gue dan buat ini juga sih, buat ngundang teman-teman. Jadi bisa kerja di situ. Oke, jadi tempat nongkrong. Iya. Jadi akhirnya jadi tempat nongkrong baru. Tempat nongkrong baru itu alternatif atau enggak? Alternatif. Banyak akhirnya sekarang istilah gue buat nampung gembel. Oh, nampung gembel. Ya, karena gue dulu juga ditampung oleh gembel. Jadi lu ditampung bukan sama gembel berarti dong? Enggak, gue sebagai gembel ditampung orang. Ditampung orang. Sini aja dulu gitu. Kamu kerja sini aja dulu. Gue setuju tuh. Gue juga dulu ditampung gue. Tampung. Panti. Kagak. Dulu Ruru. Ruru Tebet. Oh iya. Iya, ditampung gue. Mahasiswa. Oh iya, mahasiswa. Punya duit ya kan? Internet gratis. Tempat di Ruru. Iya. Wah, gue dulu salah satunya itu karena rasa ingin tahu gue tuh gede, Boy. Mengalahkan niat. Mengalahkan niat dan juga kantong. Oh iya. Iya, karena kalau sekarang kan gitu, mau sesuatu harus dipersiapkan, disesuaikan sama kantong. Kalau ini enggak, rasa ingin tahu tuh macam-macam. Terlepas dari tempat nongkrongnya juga enak, ngobrol, nggak ada hierarki. Betul. Nongkrong bisa ngobrol sama siapa aja, ya kan. Padahal juga udah lebih tua-tua, yang muda-muda juga bisa jadi ngobrol juga gitu. Nah, itu tempat tampungan gua tuh di Ruru, di mana ya?
di Ruru, Tebet, Jakarta lah tuh. Apa namanya? Komplek Kejaksaan. Kejaksaan. Yoi. Oh, udah mulai dari komplek Kejaksaan loh ya? Dari komplek Kejaksaan. Kalau yang di McD itu masih sesekali 2 kali lah datang. Tapi kalau yang udah tinggal, ya? udah tinggal. Lu tua juga kan? Kalau aku masih muda. Oh iya. Nah, terus dari situ gue dapat ada perpustakaan yang buku-bukunya juga jujur aja nih, kalau di kampus dulu gue juga kagak ngeliat ngerti. Maksudnya lu tuh nggak terlalu anaknya librarian banget lah gayanya. Memang lihat gambarnya lah. Itu juga nggak sengaja kayaknya. Sengaja. Karena apain ya? Perpustakaan aja deh. Gitu. Karena kan lu tinggal di kampus. Pakai AC kan waktu itu. Pakai AC lumayan. Kipas masih kipas. Masih kipas belum ada AC, belum ada AC. Belum Kipas ya? kalau gua dulu. Paling banyak di warung lah, di nongkrong. Warung. Itu tempat favorit gua adalah warungku di kampus dulu. Itu adalah yang buat gua banyak library yang bentuknya adalah orang. Bentuknya orang. Betul. Oh iya. Jadi pengetahuannya itu yang udah ada di badan-badan orang nih. Perpustakaan hidup. Perpustakaan yang sangat hidup adalah perpustakaan yang perkumpulannya adalah lebih banyak dari 1 orang. Betul. Gitu. Bukunya banyak ya? Dari situ tuh, wah oke juga nih. Oke juga nih kayaknya gitu. Makanya pas ke Ruru, ada internet. Oh iya. Yoi. Buka-buka internet. Walaupun internetnya lama ya, dulu ya. Cuma paling nggak itu internet lah namanya. Habis lo kalau kuliah mau ngecek nyari sesuatu gitu ya kan, mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya, misalkan lu dengerin musik aja, kan? iya, lu dengerin musik aja, lu kepengennya nggak mau yang itu aja, lu nyari yang alternatif, nyari lagi. Begitu musik gue juga kayaknya kagak bisa didengar di radio, hardcore, metal, rock juga yang alternatif, yang gitu-gitu, jadi kagak nemu, nggak nemu di TV, nggak nemu di radio biasa. YouTube belum ada, boy. Belum banyak. Bukan belum banyak, belum ada, gue nggak tahu YouTube tuh tahun berapa sih? 2002 kan? 2002 ya? 2002. Tapi sedih banget isinya, kagak ada apa-apaan. Masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Apalagi Spotify belum ada. Nah, kalau lo sendiri, Boy, gimana? pertama kali misalnya nongkrong itu karena apa? Apa karena ada tadi tuh gue bilang ada prasarananya kah, atau ada apanya kah, gitu-gitu? Atau karena ada yang penting tempat nongkrong itu adalah karena adanya teman gue, misal gitu. Kalau gue tadi yang pertama karena adanya ya fasilitas warung pertama. Terus di ini zaman SMA ya, Wan. Terus gua kuliah 2008. Setahun kemudian gua ditawarin tempat nongkrong sama temen gua yang badannya gendut. Oke. Sempit dong jadinya. Jadi gua ditawarin tempat nongkrong Serum, gua ditawarin. Oh, Serum. Ya. Serum aja. Mohak ya temen lo ya? Sekarang. Oh, sekarang. Dulu ya. Ini ada tempat asbak dong. Itu sebelah kiri lu. Mana tempat? Yang mana? Itu tempat sampah segede ini segini. Oh iya. Sorry. Harus kebakaran, Wan. Terus. Terus ditawarin di tempat nongkrong Serum. Terus berarti udah ada tuh ditampung gue kan. Tampung udah lu di sini aja bikin gini. Mau bikin apa? Waktu itu gue mau bikin zin ceritanya. Terjadi. Kejadian. Oke. Karena gue di kampus sama Ampiang gue bikin zin juga. Oke. Ampiang sama gue ke rumah gue terus ya udah. Terus di situ sampai ya udah bergulir pindah-pindah tuh. Nah di situ ditampung buat bikin lah istilahnya. Oke. Di situ terus banyak orang juga buat ya tadi yang lu bilang perpustakaan hidup. Oke. Di situ gue banyak belajar. Jadi gue YouTube itu cuman jadi penambah khasanah. Oh, kakak-kakak lo berarti Arman gitu Iya, ya? kayak MG gitu ya? JJ ya? JJ, di situ gue belajar banyak. Belajar video, belajar ya banyak lah di situ belajar, termasuk ngodot, apa segala macam di situ tempatnya. Terus ya udah bergulir sampai di sini akhirnya banyak ruang kan nih. Banyak ruang. Bentar. Sebelum di sini berarti tadi lu membutuhkan ruang. Ada yang ngasih ruang. Ada yang ngasih ruang. Dan lu mau bikin apa sih? Ya lu bikin aja di sini. Inisiatif tuh bikin sendiri. Gagal. Tapi biasanya dapat sambil nanya-nanya juga kanan kiri ya, ngobrol-ngobrol juga. Kiri, Oh, itu perlu tuh ya. Nanya-nanya wajib kan, tuh ya. Wajib.
Dan kesetahuan itu yang paling penting, Wan. Oke, jadi ketahui dari kesalahan. Iya, itu. Tapi masih salah bener lah ya era itu ya. Kalau sekarang kan nggak ada nih salah bener. Masih salah bener sebenarnya enggak juga, Wan. Masih hitungannya apa ya? Gagal enggak. Jadi atau enggak gitu. Jadi atau enggak. Jadi atau enggak, tapi itu disimpen aja dulu. Oke. Simpen dulu. Kalau nggak jadi, simpen aja dulu. Ntar juga jadi berapa tahun kemudian gitu. Gue mikirnya gitu masih. Oke, jadi semua ide itu sebenarnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mubazir. Nggak ada yang mubazir. Oke. Nggak ada yang mubazir, Nggak benar. ada yang mubazir. Nah, kayak ustadz lu, Wan. Yang bener. Gara-gara menggunakan kata mubazir Mubazir, itu. serapan Arab kan. Yang lain kali apa ya bahasanya selain mubazir ya? Eman-eman. Eman-eman. Eman-eman Ya, nggak juga. Tapi eman-eman. Percuma. Oh iya. Dibuang percuma. Nggak ada yang nggak percuma. Nggak ada yang nggak percuma. Jadi semua adalah percuma. Semuanya percuma. Karena hidup itu. Bahasanya ngawur nih aja. Tapi ya bener juga sih, bener juga. Gue sepakat sama lo tuh. Nah tapi kalau sebelum ke good side gitu ya, balik lagi terus yang lo lakuin deh di Serum apaan lagi tuh selain lo bikin zin akhirnya apa segala macam. Terus gua pameran ya. Bikin pameran. Bikin karya ada apa pindah segala rumah. macam. Pindah rumah yang gedean dikit tuh, Serum gedean dikit. Terus udah deh develop galeri sama anak-anak. Undang seniman-seniman. Lo yang handle tuh galerinya? Gue nemenin aja gue. Ampi yang nge-handle. Oh, yang handle. Makanya jadi kurator. Oh, iya. Gitu. Terus gue ya ngedevelop itu galeri, terus ngedevelop misalkan ada anak-anak cuman bingung mau ngapain gitu kayak si Osan. Terus lu mau ngapain, San? Gue mau bikin elektronik gini-gini. Udah, kita bikin ruangnya. Jadi ada ruang-ruang kosong yang sayang nih, 60 juta kan sewa setahun. Kalau cuma satu ruang nggak kepake, cuma buat tidur-tiduran doang. Dulu disebutnya ruang bokep. Oh, gitu. Yeah. Karena anak-anak di situ istilahnya nonton bokep YouTube-an lah. Dulu dari YouTube-an kan. Terus masing-masing lah tuh ya. Masing-masing. Terus ya udah, mau belajar apa? Kita coba bikin fasilitasin, pakai alat-alat seadanya. Udah bikin di sini, di situ. Jadi, tapi oke, kalau itu kan zaman lo kuliah. Kalau lo tarik mundur lagi, awal-awal lo itu kan udah kerja bersama lah ya. Udah kerja bersama. Udah kerja bareng, udah kolaborasi dan seterusnya. Tapi awal-awal lo menyukai konteks kebersamaan tuh di mana tuh? Waktu kecil banget. Kecil banget tuh malah ya. Karena dulu gue inget anak pramuka lo ya? Bukan. Gue nggak ada. Orang nanya bukan langsung. Kalau nolak banget. Ya, tapi pramuka gue. Ya iyalah, kelihatan mukanya. John Robert Powell ya. Iya, lu kayak ini abang apa? Kakak pembina. Penggalang. Iya. Gue ini di garasi. Jadi kan biasalah orang tua kerja, tua kerja dari pagi sampai sore kan. Terus tetangga gue tuh berapa biji gitu punya banyak komik. Oke. Terus habis itu gue komik segitu-segitu aja nih. Iya. Akhirnya mereka saling tukeran komik apa segala macam. Terus gue berpikir, ini anak-anak bisa gue kadalin istilahnya. Oh gitu. Udah ada nih ya siasat-siasatnya. Terus gue kumpulin tuh komik-komik. Gimana kalau kita bikin perpustakaan di garasi rumah gue? Nah, terus mereka yang nyumbang komik, investor lah ya. Taman baca. Namanya apa waktu itu? Belum ada. Nggak ada kayaknya sih. Perpustakaan aja. Oh, ngomongnya perpustakaan. Jadi gue beli punya kontainer, mak gue pakai. Nih dikasih kontainer, buku-buku taruh situ. Udah setiap jam 3 abis mandi sore, terus gue buka tuh garasi. Buku-bukunya buku-buku mereka juga. Mereka yang bayar, mereka yang baca, bayar ke gue. Bayar. Cepet gitu. Oh iya. Cepet 200. Jadi lu udah ngebuka ruang tuh umurnya berapa tuh, Boy? SSN ini sekolahnya deh. SD lah. Kelas 2, kelas 3 kali ya. Anjir, kelas 3 lu udah nepu-nepu orang. Iya, boleh. Di situ akhirnya buku pada hilang. Terus gue minta maaf lah akhirnya sama teman-teman. Maaf nih bukunya hilang gitu. Ya udah teman-teman gue. Nggak ganti. Ya gimana belum punya duit. Iya juga ya sih. Kan? Iya. Tapi setengahnya mulai banyak buku mulai ketuker, mulai ke siapa itu yang penting kan. Gue pikir-pikir sekarang. Tapi lu nyatet nggak tuh kalau ada orang pinjem sewa? Nyatet, tapi kan namanya anak kecil. Iya, lupa kan. Nyatet. Gue kasih kartunya mereka nih. Misalkan lu nyumbang buku, nah lu mau baca buku lu sendiri harus bayar. Iya. Tapi kan dengan kata lain lu bisa membaca bukunya si Enda misalkan. Iya. Enda investor. Situ tuh mulai kesilang-silang tuh. Iya. Terus nanti duitnya buat siapa? Nah itu dia, duitnya sebenarnya pengen gue bagiin lagi, cuman udah keburu habis.
gue buat beli layang-layang waktu itu. Akhirnya ada musim layang-layang, akhirnya gue beralih lah main layang-layang. Oke. Itu awalnya itu ya? Membuka ruang tuh mulai dari situ. Oke, jadi lo udah menginisiasi anak-anak kelas 3 SD yang umurnya 7-8 ya 7-8-9 tahun udah menginisiasi teman-teman yang pada punya buku komik di komplek lo atau di dekat rumah lo, satu gang doang. Oke. Padahal lebih tua-tua juga yang punya komik itu lebih tua-tua. Enggak kelas 3 mungkin, kelas lebih di bawah itulah. Membaca juga masih belepotan. Oh iya. Gitu. Gue mulai kayak gitu. Nah, terus dari situ berarti sebenarnya udah ada cikal bakal tuh ya. Udah ada cikal bakal. Kalau gini deh, kalau gue mau ngeliat dari sport deh. Ini bisa berpengaruh nih soalnya. Sport yang lo suka yang kayak gimana? Yang sendiri kah? Sepak bola. Oke, berarti yang permainan. Oh ya, kolektif. Yang kolektif ya. Oh, oke. Selain sepak bola? Bulu tangkis waktu gue. Bulu tangkis juga sama ya. Oke, harus ada temennya ya. Kalau nggak bisa main sendiri. Iya benar. Main squash kalau nggak populer di sini squash. Nggak populer. Lapangannya juga nggak ada. Nggak ada. Tembok sih ada. Iya. Nggak ngerti aja lu mainnya gimana. Aturannya gimana, boleh gimana. Jadi sebenarnya dari kecil tuh udah ada ya cikal bakal di mana sebenarnya teman-teman nih kalau gue lihat ya, kalau gue misalkan petain nih, anak-anak tuh emang demennya tuh yang permainan-permainan yang berkumpul. Yang memang tidak bermain pun juga misalnya membicarakan sesuatu juga berkumpul dan seterusnya gitu ya. Berinteraksi lah yang pasti. Iya, jadi itu sebenarnya udah dari kecil ya. Udah dari kecil Wan, gue pikir-pikir. Gue diingetin lagi sama nyokap gue. Itu kan lu pernah bikin perpus gini-gini. Oh iya bener tuh. Gue ingat. Menarik tadi tuh. Dari kecil lu udah mau mengerjakan satu bentuk kayak cikal bakal koperasi jangan-jangan. Perpustakaan ya nggak sih? Ya kan karena ada nilai uang. Oh iya. Ada perputaran uang. Iya. Yang sebenarnya niatnya nih, walaupun nggak jadi, ya. Niatnya itu mau bagi-bagi lagi. Bener. Itu kan sama. Kayak gini, gua punya investasi buku, habis itu kalau gua mau pinjem buku orang, gua bayar. Nanti duitnya itu rencananya buat dibagi-bagi lagi kepada pemilik buku-bukunya itu, bener kan? Bener, kayak gitu. Koperasi kan? Koperasi sih. Oh iya, koperasi. Iya sih. Menarik ya. Jadi itu udah dari kecil tuh ya. Dari kecil, di bawah kelas 3 lah gue. Tapi kalau misalkan pola-pola koperasi begitu lu mengerti juga. Setelahnya lu pernah ikut di sekolah koperasi enggak, Wan. Atau arisan? Arisan enggak. Arisan enggak. Enggak ya. Arisan enggak ikut gua. Sama ibu-ibu juga enggak. Apalagi. Arisan gua enggak. Oke, terus habis itu kan lu kuliah lu sekarang banyak ngoprek, mainan apa, terus ya Asrul mungkin orang-orang taunya sebagai salah satu seniman multimedia nih. Nah gitu. Ketertarikan lu dengan multimedia tuh gimana tuh? Karena kalau ngeliat lu gitu ya, internet tuh masuknya pas kapan? Lu SMA atau udah kuliah? Atau SMP pas malah? SMP pas gue internet itu masuknya SMP. Oh, ya SMP. Jadi sebenarnya dari kecil juga lu udah deket ya? Iya, gue SMP. Jadi nggak ada gap ya? Nggak ada. Udah mengenali. Oke. Walaupun masih pakai Telkomnet instan ya. Masih. Yo gitu. 2000 berapa? Ya 2004, 2003 lah. Masih SMP tuh. Oke. Di internet gue. Karena gue dulu suka bantuin bokap gue balesin email. Oh gitu. Bokap kerjanya apa? Bokap kerjanya madu. Oh, jual madu. Oh, makanya balesin email ya. Hubungan sama orang, misalkan peneliti madu lah dulu, peneliti lebah. Hubungan sama orang mana, orang Jepang, orang mana. Terus ya udah itu gue bantuin tuh. Buat balesin emailnya. Di situ gue belajar internet dan bahasa Inggris. Dari sekalian. Jadi lo dengan dunia internet base sekaligus juga jadi belajar bahasa Inggris. Istilah base regard pertama kali gue tahu di situ. Anjing. SMP. Base regard. Base regard apaan, Pak? Udah tulis aja. Gitu. Habis sekarang gue dikasih tahu ya. Tahunya baru sekarang. Dulu mah base regard aja terus ya. Ada base regard terus. Oke. Gitu ceritanya. Atau kata dir di depan. Dir enggak ya? Enggak kayaknya. Halo. Ya, atau hai. Oke. Terus sekarang kan ketertarikan lo di multimedia deh. Ketertarikan lo di multimedia nih gitu. Kan lu tadinya kan nyari-nyari lu paling
sedikit orang gitu. Betul. Karena multimedia dulu juga bukan jadi apa ya, sesuatu yang mudah ya. Mudah. Membutuhkan biaya iya. Membutuhkan ketelitian iya, ya kan? Membutuhkan apa namanya? Kesabaran, selalu belajar dari kegagalan. Ya. Nah, kayak gitu-gitunya tuh. Nah, itu lu mulainya dari mana? Kalau dirunut lagi dari main Tamiya, Wan. Ngegulung. Ngegulung terus supaya Tamiya ini kagak. Pernah menang? Wah, menang juara, terus. Gue. Juara. Pakai apa dulu, boy? Das. Emperor, apaan? Apanya? Ininya, Tamiyanya. Bikin sendiri, Wan. Oh, bikin sendiri. Jadi beli sasisnya doang. Mesinnya lu bikin sendiri. Dinamonya ya belinya pretilan. Oh, iya. Jadi beli sasis, ngerakit. Dari situ tuh ya? Iya. Baru sampai sekarang nih. Sekarang dari 5 SD ya. Ya, 5 SD lah ya. Gue juga dulu doyan, kenapa sekarang kagak doyan gua gitu-gituan ya? Ini enggak maksudnya yang berhubungan sama perintilan-perintilan yang berhubungan sama mesin kecil-kecil gitu misalnya. Karena lu udah kenal begini kali. Wah, iya. Dinamo gitar. Enggak, terus ya mungkin juga bener juga sih. Jadi gua tertarik sama musik. Teralihkan, narik kira. Udah cukup lama tuh bener dari zaman dulu dari SD gue. Karena gue main Tamiya sampai SMA. Sampai SMA. Oh, lama juga. Lumayan sampai SMA dari. Walaupun masih nyambi ya. Nyambi misalkan dengerin musik juga, ngeband juga gitu. Tapi tetap Tamiya itu nggak berdasarkan musim. Dulu kan naik turun tuh musimnya. Nah, sekarang juga sih. Tapi ya itu karena main terus Tamiya. Terus kalau lo doyannya kayak misalnya hubungannya sama Tamiya, musik yang lo dengerin apaan? Lagu soundtrack Tamiya. Wah, Jepang-Jepangan dong. Enggak sih. Enggak juga sih. Skillful, ya kan? Lagu yang didengerin semua apa? Ya itu hardcorean, punk juga. Oh, malah gitu ya. Lu tinggal di mana dulu? Pamulang. Emang banyak ya? Banyak. Oh iya. Pamulang banyak, Man. Gue tau gue banyak anak timur, barat dulu SMP SD gue ada tuh. Record system kan almarhum Ujar. Oh iya. Pamulang, anak-anak Paru. Wah, Ujar ya. Belum meninggal. Udah meninggal. Sempat bantuin kita juga dulu. Di Adams. Oh, di Adams. Iya. Lu banyak tuh karena Pamulang base. Ya. Terus kalau misalnya balik lagi ke hubungannya sama ruang nih. Nah, kalau lu ngerasa di Serum dulu lu di prasaranai oleh teman-teman di Serum. Nah, sekarang lu di Good Side nih, punya ruang. Tadi lu bilang nampung gembel. Iya. Dulu lu gembel ditampung, sekarang lu gembel juga. Sekarang lu udah agak mending lah ya. Hah? Bisa bayar internet lah. Oh, iya. Walaupun patungan sama UB. Iya. Nah, terus abis itu sekarang jadi tempat nampung gembel yang gembel-gembel ini punya banyak ide pasti tentunya. Banyak. Punya banyak ide. Karena itu berarti lu tampung. Sebenarnya intinya atau malah jangan enggak. Lu enggak boleh punya ide di sini. Enggak ya? Boleh. Tapi sebenarnya intinya gara-gara ke develop di kampus juga, Wan. Oke. Jadi antar kampus dulu luar kota kan sering undang ke sana, undang ke sini. Terus abis itu Jogja, ke Bandung, mana gitu. Otomatis kan mereka nggak punya tempat tidur. Ya udah tidur di kampus. Terus misalkan karena gue udah dari setahun gue kuliah gue udah di Serum, ya udah kalau mau tidur enakan dikit di Serum. Oh gitu. Nah, dulu gitu. Kalau mau teman-teman mau tidur di situ bisa di Serum juga. Terus ya udah dari situ tuh ke develop. Misalnya ada tamu, lu tidur di mana nggak tahu, ya udah tidur sini. Oke. Sekarang lo jadi bisa menampung lah ya. Menampung lagi. Studio lo sendiri nih sekarang fokusnya lebih ngapain nih? Sekarang lagi ngoprek-ngoprek plastik, Wan. Wah, gila. Kenapa tiba-tiba ke plastik? Ini kita lagi di ruangan R&D. Ruangan R&D. Riset and rekayasa dan dicoba-coba. Oh, rekayasa beda dan dicoba. singkatannya juga. R&D, rekayasa dan dicoba-coba. Wah, gila. Oke. Awalnya kenapa? Jadi ya pas pandemi kan kita bikin open donasi buat facial tuh. Ya, betul. Pakai 3D print kan. Betul. Akhirnya kita udah punya tuh ya, satu udah punya. Terus akhirnya banyak sumbangan. Ada sumbangan kita dapat 4. Kita jadi punya 4 total. Oke. Kita bikin total facial tuh hampir 1080-an lah ya. Untuk disumbangin ke rumah sakit. Ya. Itu berapa bulan? Jadi ada orang nyumbang, kita nyumbang, ada orang juga naruh duit sumbangan untuk dibuatkan facial juga ke distribusin ke tempat lain. Gitu sama sampai Pontianak ya?
Sampai Pontianak. Sampai rumah sakit Pontianak kalau nggak salah kan. Indonesia Timur juga kalau nggak salah. Indonesia Timur. Nah, Oke. Lupa kalau bagian distribusinya. Ya, Indonesia Timur juga. Terus 3 biji tuh, 4 biji kita punya. Terus kan dia bahannya PLA nih, plastik jenis PLA. Apa tuh? PLA tuh. Gua tahu PLO. Apa tuh? Itu kampus. Anak SMA PLO. Nggak tahu lo ya? Nggak tahu. Sekolah pelayaran. Oh. Pelayaran nggak sih? Bukan ya, salah ya? Kalau nggak salah. Ya kalau salah komen. Iya, kalau salah komen, boleh. Jenis plastiknya PLA tuh, gue lupa singkatannya, tapi PLA. Nah, kalau 3D print itu ada namanya brimnya, kayak tainya, residunya lah. Jadi sampahnya tuh 2 karung apa 3 karung segede-gede gini. Akhirnya terakhir segede-gede ini mau diapain ya, bingung. Terus habis itu buang aja lah, sayang kan. Satu filamen itu kan mahal, 250.000. Terus satu film itu satu gulung, satu roll, ya? 1 kilo, ya, 500 meteran lah ya. Total 500 meter ya? Meter kalau di bintang. Ya. Terus sayang, akhirnya mau diapain ya? Habis itu kan cari cara lah di internet. Ya. Terus diolah lagi bisa nih, terus ternyata bisa dicacah, terus dileburin. Cacah dileburin, udah selesai itu bulan puasa, nunggu buka, nunggu sahur, internetan terus lihat, caranya gini. Ya udahlah, dari situ nyicil beli blender kecil tuh, blender kecil, beli oven kecil, sampai blendernya tuh rusak. Terus habis itu udah selesai, ternyata bisa, formulanya dapat nih, bisa diginiin. Ternyata mereka contohnya banyak dari tutup botol, Wan, kayak gini. Dari tutup botol. Ya. Udah sekalian. Tutup botolnya aqua galon doang atau yang galon doang? Yang biasa juga bisa. Yang biasa juga bisa. Yang gini juga bisa. Terus ya udah. Makanya lu bikin produksi si filamen itu dari ini gitu. Enggak kan? Dari filamen itu diolah ternyata bisa jadi sesuatu, bisa jadi benda yang konkret, benda yang solid lah ya. Kayak bata gitu, kayak papan gitu. Udah, terus karena filamennya udah habis, itu nggak jadi apa-apa filamen itu. Cuma jadi percobaan aja. Betul. Jadi kayak trigger buat next stepnya nih ya. Udah jadi, ya udahlah, tutup botol bisa, kumpulin tutup botol, terus dicacah lagi, akhirnya dicacah, punya rezeki beli cacahan kecil, mesin cacah kecil. Udah mesin cacah kecil, punya oven kecil, ya udah dipanggang lah tuh, dibakar. Ternyata bisa jadi sesuatu. Udah develop dari Juli lah ya. Dari Juni habis lebaran, dari bulan puasa sampai sekarang. Develop itu. Jadi sekarang nih kayak begini nih ya. Salah satunya gitu. nih ya. Ini masih awal-awal banget. Ini awal-awal nih. Lemnya juga masih belum nemuin cara ngelemnya gimana, motongnya pakai apa gitu. Nama juga dicoba-coba. Coba terus. Iya. Jadi paling banyak prototipe tuh adanya di lo ya. Di awal. Salah satunya prototipe juga berarti ya. Prototipe. Banyak sih prototipe tapi udah. Yang udah fix nih sekarang akhirnya apa nih? Yang akhirnya kalau tadi kan lo bilangnya prototipe. Yang udah bisa ke publik tuh yang apa? Yang tempat laptop. Tempat laptop satu. Apa itu namanya ya? Dudukan laptop ya? Stand laptop. Asik. Stand laptop. Jadi biar laptopnya stand terus. Jadi stand terus dia. Stand terus. Bisa berdiri jadinya ya? Bisa. Tadinya tidur ya? Tadi tidur vertikal. Terus sekarang bisa berdiri. Sama ini water propagation gini. Water propagation. Karena gue pikir ini cuma bisa kecil-kecil. Jadi belum bisa bikin triplek nih ya? Nah itu arahnya ke situ. Oke. Jadi modulnya sebenarnya akhirnya kita mikirnya, wah jadi material selain triplek. Makanya treatmentnya banyak mesin kayu. Oke. Jadi kayak bikin lembaran dulu, ntar kan mau diapain aja bisa tuh. Dipotong sana sini jadi apa, tinggal punya craftsmanship. Terus ya udah bisa dikembangin jadinya. Kalau selain terlepas dari tadi ya, sampahnya si siapa filamen. Mesin 3D ya, filamen mesin 3D, sampahnya lo bikin sesuatu gitu ya. Lo punya ide untuk ini sampah, pendekatan dengan sampah gitu. Sekarang kan banyak nih orang mengolah sampah. Itu apa tuh triggernya tuh? Karena ya banyak, kalau misalkan pendekatan sampahnya malah jadi layer kedua sih kalau di kita ya. Karena dari kerja-kerja lo sebelumnya mungkin, misalnya gitu ya, ketika lo main apa tuh, apa dulu? Apa? Yang lo workshop sama Arduino. Iya, itu juga kan nggak ada sampah ya? Nggak ada sampah, tapi gue aplikasiin ke karya-karya gue masih pakai plastik karena gue pakai mainan. Mainan plastik gitu-gitu. Nah, di situ juga mulai ketertarikan gue untuk 3D print.
Oh. Karena kan mainan gitu-gitu aja tuh. Iya. Nah, gue pengen bikin corong toa misalkan. Ya udah gue print. Nggak ada yang jual mainan toa di mana coba. Oh, iya, ya kan akhirnya gue print sendiri, terus gue rakit sendiri apa segala macam, terus di dalamnya dimasukin Arduino, terus gue kasih sensor. Udah dari situ tuh. Mulai Sampai sekolah S2. Sampai sekolah S2. Sekolah S2. Oh, itu gara-gara S2. Itu karena gara-gara S2. Gara-gara S2 jadi ngulik lagi. Oh. Nah, ini kejadian lucu juga, Wan. Gimana? Momentum juga sih. Iya. Lucu semua lah pokoknya kalau kejadian. Enggak ada yang enggak lucu. Iya sih. Dari yang tragis juga lucu kadang-kadang. Iya. Ah, ini bego nih. Gara-gara begitu doang jadi jatuh misalnya. Aduh, gimana? Iya. Kurang waspada. Iya. Meningkatkan kewaspadaan. Iya, lucu semua. Kemalingan juga lucu tuh. Lucu. Yang malingnya juga lucu. Iya. Apalagi kalau kerekam CCTV. Terus. Di Bandung tuh di studio gede banget, Wan. Di salah satu kampus itu gede banget. Gak terbiasa tuh lo ya? Apa? Gak terbiasa dengan studio yang gede. Gak terbiasa. Wah, lo kan di UNJ jelek banget studio. Iya, tahu banget gua. Gua sering kesana dulu. Iya kan di Serum juga giliran rumah juga ngoprek di tengah ruangan. Udah gitu mau ada acara garasi motor di galeri. Atau di galeri juga ada. Terus ada ruang-ruang kecil, giliran mau dipakai tidur diberesin. Hilang lah perintilan gua. Ini ruangan gede banget, kosong, cuma jadi gudang. Katanya ini diperuntukkan untuk mahasiswa S2. Gede banget, ada 200 meter persegi kali. Oke. Kalah rumah gua juga. Iya. Terus di situ akhirnya seangkatan nih. Udah deh kita jadiin aja sesuatu, kita beresin. Ujung-ujungnya gue tinggal sendiri di situ. Oh, karena yang lain anak Bandung. Anak Bandung, terus tinggal sendiri, terus ya udah akhirnya gue ngoprek di situ sendirian tuh. Orang lain datang misalkan kakak di atas gue setahun datang buat ngerjain TA, ya gue tetap di situ ngerjain. Padahal nggak ngerjain apa-apa, cuma numpang aja. Ngerjain internet cepet kan. Terus yang provide? Kampus lah ya. Ada kampus. Kira kali gue yang provide. Katanya teknologi, masa gue yang provide. Maaf. Ya kan? Terus gue gembel ya. Tetap mental gembelnya tuh ada. Internet cepet tuh naik kelas tuh ya. Kerjain di situ sampai TA. Udah TA, gue masih harus bikin karya nih ceritanya. Terus selesai TA, gue harus ada pameran lagi di Galnas. Tapi gue nggak punya ruang. Di sini belum jadi nih. Makanya masih di sana. Oh, nih kita waktu itu masih di Gudang Sarinah. Iya, perpindahan. Oh, lagi 2018 pindah. tuh. Siap. Terus karena di sono gua kuliah itu menclok. Nongkrong sana sini, akhirnya ada studio batur tuh punya Fajar Abadi. Oke, gua tahu. Nah, Iya. Dia tulisannya Studio Batur. Lu tahu arti Batur kan? Batur tahu. Nah, terus tulis tagline-nya Sanes Nu Abdi katanya. Oh, artinya apa? Bukan punya saya. Punya dia bukan punya dia, berarti punya gua juga nih. Iya, karena Batur. Babaturan, studio orang kan berarti. Ya udah di situ. Studio Babaturan tuh bukan temen ya? Teman-teman, iya studio teman. Kayak itu punya siapa? Studio Batur, punya orang lain gitu kan. Iya. Ketiga. Padahal dia ngomong yang punya. Ya udah tuh, wah konsepnya masuk. Akhirnya gue bilang, gue mau kerja di sini boleh nggak? Oh boleh. Di nampung gembel juga ternyata. Dia konsepnya nampung gembel apa segala macem. Ini setelah dari studio ITB? Dari studio ITB. Karena masih ada satu karya lagi yang mau dibikin. Masih satu karya lagi belum dibikin, lu bikin di situ. Ya. Kalau bikin di kampus kan nggak enak tuh. Kalau kuclak. Lah lu katanya udah lulus, tapi kok masih ada kan thanksin kan? Gengsi juga kan. Ya udah gue kerjain di situ boleh. Terus pindahlah ke Jakarta. Oh iya, internetnya itu paspornya gitu. Studio Batur cabang Bandung. Padahal emang di Bandung. Terus habis itu gue pindah ke Jakarta, gue taken kontrak di Good Side kan. Terus gue pikir apa ya nama studionya? Oh, Studio Bakendit alias Studio Batur cabang Jakarta. Gue gituin sekalian. Konsepnya sama nampung gembel. Terus yang di Bandung, wow nggak apa-apa, oke. Nggak apa-apa, boleh. Karena open source ternyata. Iya, studio aja open source kayaknya. Kayak makers. Ya. Udah, aliansi ya. gitu, buka cabang kan. Jadi kesannya anjing ini studio ini buka cabang padahal studio gembel gitu kan. Jadi gembel bersatu bisa dikalahkan tetap. Bukan tidak terkalahkan. Tetap bisa dikalahkan. Iyalah. Ada kuasa yang lebih gede. Iya benar. Gusti Allah. Gitu. Akhirnya ya udah di sini bikin. Mulai kayak ustadz lo jadinya sekarang. Apa? Iya. Jadinya kayak benar. Ustadz. Nah, terus sekarang nih studio R&D berarti lu punya ruangnya udah banyak
bikin ya macam-macam lah ya, bikin karya juga, yang ngumpulin anak-anak juga, nongkrong apa segala macem. Terus wacana lo ke depan gitu misalnya. Wacana ke depannya? Iya. Mau bikin pabrik, Wan. Wah, gila. Jadi pengusaha lah ya. Jadi ini buka rezeki teman-teman. Oke. Gitu. Jadi ya itu namanya pengusaha. Usaha itu ya? Iya. Bukan. Ada resikonya tapi iya. pasti lu mesti pahami resikonya yang paling penting. Apa resikonya, Pak? Ya macam-macam. Tergantung apa hasil usaha, apa yang mau diusahakan. Oh iya. Dan tidak boleh ragu-ragu. Oh iya, itu. Karena keraguan-keraguan itu karena biasanya cuma ada di pikiran. Dan keraguan itu sifat setan sering masuk, hati-hati. Iya, jadi dites dulu aja. Nanti kalau salah atau nggak berhasil atau apa segala macam, kita bisa belajar. Betul. Dari kesalahan sendiri. Iya. Nah, salah satu sebenarnya waktu itu tuh gue pengen bikin salah satunya namanya Failed Festival. Salah satu yang mau ngundang tuh lo dulu. Karena banyak orang-orang yang sedang melakukan kerja-kerja yang menghasilkan prototipe yang memang tidak berhasil dan tidak ada fungsi dan tidak ada gunanya, bahkan estetikanya pun buruk. Nah, gitu. Menarik ya. Iya, tadinya gitu. Jadi pilihannya itu salah satunya. Dan bukan seniman doang, penulis, Kang Cukur. Yang banyak Kang Cukur yang jelek-jelek, cukurannya jelek banyak, boy. Tukang masak. Tukang kopi yang kopinya nggak enak. Iya. Itu diundang tuh. Iya benar. Nah, ini sebenarnya biasa aja. Iya. Diundang nih. Jadi gitu ya. Tadinya mau diundang. Karena lukisannya biasa aja. Oh iya. Pelukis ya. Enggak sih, dia enggak gagal. Enggak gagal kan? Gagal. Dia memilih pilihannya dia itu. Untuk gagal. Enggak juga. Oh enggak. Dia menurut dia berhasil. Oh. Enggak apa-apa, yang penting itu. Sama orang tuanya bilang berhasil enggak apa-apa. Itu aja yang paling penting. Betul. Kalau ngomongin misalnya karena lu udah barengan nih. Pasti kan ada konflik. Wede, gimana cara lu mengatasinya? Udah barengan ada konflik. Misalnya, gitu. Udah barengan ada konflik. Pada saat lu misalnya di serum kah, atau pas kemarin di sini ngumpulin gembel-gembel, ada yang mungkin tiba-tiba ada yang suka boker di celana misalnya, gitu. Oh jadi bokau, lu suka banget? Iya nih, gue suka. Emang nggak tahu kenapa. Kayak Dayu. Nggak, lu mengatasi konflik itu. Iya. Kalaupun ada konflik, gitu maksudnya. Tapi kalau dari ya gue belajar di serum sendiri sebenarnya kalau mengatasi konflik ya berantemin dalam arti bukan begini, iya diskusiin gitu ya, gue nggak mau gue begini, mau gue begitu gitu. Oh, jadi kan egonya masing-masing nih. Iya, egonya masing-masing. Tapi biasanya untung ada orang ke tengah. Orang ke tengah. Bukan orang ketiga ya? Bukan orang ketiga. Ini orang enggak satu ya? Enggak satu. Orang kan satu. Iya. Kalau yang setengah itu namanya apa ya? Itu tadi tuh. Iya. Orang ke tengah. Dia ngetengahin apa segala macam. Itu biasanya untungnya ada orang-orang kayak gitu. Oke. Kalau enggak ya terus aja begitu. Ya. Tapi sama akhirnya. Dan kalau konsepnya kolaborasi? Ya akhirnya ngambil jalan tengahnya. Karena ada orang ke tengah itu. Ya udah deh. Tapi kalau misalnya cuma berdua? Karena ada orang ke tengah. Nggak ada. Kan lu berdua nih mau kolaborasi misalnya sama gua. Wah, kita ketidaksepakatan di satu hal misalnya. Analoginya gini aja. Gua berdua nih. Lu taruh punya lu di sini, gua taruh punya lu di sini. Jadi ada yang tengah. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gitu. Iya, kalau benda. Kalau ide juga pun begitu. Bisa begitu. Tapi bisa digabung juga. Dan nurunin ego akhirnya, Wan. Lu yang lebih banyak atau teman kolaborasi lu? Apa kolaborator lo yang lain? Gue percaya energi itu asik. Kayak Monik bisa jadinya. Kalau ego gue turun. Mon! Diomongin lo. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan ego lu turunin, otomatis nanti dia egonya turunin juga gitu. Biasanya sih gitu gue kalau kerja kayak gitu ya. Iya. Misalkan ya udah deh. Atau lo orang yang selalu sepakat dengan ide itu? Gue orang yang sepakat dengan ketidaksepakatan. Kayak lagu hardcore tuh kan. Iya, ngerti. Kayak gitu. Jadi kalau gue ya udah nih, gue taruh separuh segini, lu taruh separuh, ya udah jadi satu tuh. Atau enggak ya kalau misalkan bukan yang ngalah sih, tapi toleransi. Oke. Toleransi itu yang paling penting. Nah, praktikalnya zikir kan. Asik kayak ustaz jadi. Bangsat lo. Praktikalnya toleransi itu apa? Praktikal nih, contoh. Lo kasih gua contoh dong. Toleransi itu? Praktikalnya? Yang konkret gitu misalnya. Gak ada yang konkret di dunia ini, Wan. Iya. Misalnya dalam bentuk tadi, membuat karya bersama. Iya. Lu taruh setengah, gua taruh setengah. Itu sebenarnya bagi gua konkret.
jadi satu. Jadi satu gitu kan. Tapi kan nggak ada yang lo bilang tadi, itu mah sama aja kayak pameran bareng, tapi displaynya beda. Kayak gini deh. Gimana? Lo tau split album kan? Ya. Nah, yang satu lagunya beda, yang satu lagi dari band yang lain juga lagunya beda. Tapi dalam satu album. Karena modalnya nggak gede-gede banget. Iya, karena dibagi dua modalnya. Rekamannya gitu. bagi dua, duplikasinya bagi dua. Bisa jadi kayak gitu. Distribusiin si split albumnya bagi dua. Bagi dua juga. Itu kan berarti terfasilitasi karena modal koperasi tadi yang lu bilang. Iya, bukan ketidakmampuan, ketertarikan. Abis itu melihat sesuatu itu kalau dikerjakan bersama jadi lebih ringan. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Iya, itu juga salah satu konsep kolaborasi. Buat terinspirasi dari ini, Wan. 2003 tuh Jakarta Sekarang, lu juga ada kan? Itu bagi gua itu band yang album yang aneh buat gua. Gila lu bandnya ya enggak? Lu aneh dengerin, ngapain lu dengerin? Karena gua masih SMP. Itu keren sih tapi bagi gua. Salah satu kompilasi yang cukup aneh juga. Gila bandnya dari aneh. Era itu emang aneh semua. Era itu juga aneh. Nah itu. Tapi itu semua teman-teman. Iya, yang menarik. Iya. Karena waktu itu Aksara ya. Iya. Aksara Records ya yang ngeluarin ya. Iya. Iya. Itu aneh kan menurut gua. Jakarta Sekarang. Nah, kayak gitu tuh. Itu ada wave tuh waktu itu tuh gitu tuh. Nah, maksud gua kalau ngomongin satu tadi balik lagi ke musik, itu kan ada wave tuh. Nah, lu mengikuti wave atau enggak sebenarnya secara tidak langsung nih? Wave pola kerja lu. Wave misalnya soal multimedia gitu. Wave tentang proses artistik gitu misalnya gitu. Kalau ngikutin wave memerhatikan wave tapi sebenarnya yang penting semangat zamannya. Anjing, apa bahasa Jawanya tuh Zeitgeist ya? Iya. Bahasa Jawa tuh ya Zeitgeist. Bahasa Jawa Zeitgeist. Zeitgeist. Nah, di googling aja nggak ada yang tahu tuh kalau ada yang tahu Zeitgeist. Itu sebenarnya yang paling penting semangatnya, Wan. Semangatnya masih sama nih, kayak misalkan eranya sekarang ya udah kayak gini nih. Dimana orang misalkan kenapa gua ngulak-ngulik atau coba-coba atau rekayasa gua dan teman-teman itu karena sebenarnya banyak ya udah kita udah terima gitu aja tuh. Misalkan kopi ya udah terima gitu aja. Misalkan handphone ya udah kita terima gitu aja. Tapi kita nggak coba untuk, jadi kalau istilah orang Londonya window user. Ya lu pakai Photoshop udah kan gitu doang. Tapi kita nggak tahu caranya untuk di belakang back-endnya. Ya kan? Nggak tahu tuh. Ntar tiba-tiba perusahaannya bangkrut atau tiba-tiba kayak sekarang nih. Photoshop license-nya lebih ketat, nyengir lu. Suruh bayar kan. Kayak kita sekarang pakai bajakan gampang. Tapi giliran nggak bisa, udah nyengir lu. Mahal ya? Mahal, ya kan? Per bulan lagi sekarang bayarnya. Tapi kita nggak coba untuk bisa ngelihat bikinnya gimana sih caranya gitu. Nah, di situ sebenarnya gua pribadi tertarik di situ. Iya ya, kalau misalkan berarti kalau lu menggunakan sesuatu lu malah tertarik di belakangnya. Minimal bukan bisa bikin semuanya. Developnya bagaimana? Paling nggak mengerti caranya. Suatu saat kalau misalkan akhirnya nggak ada lagi Indomie, kita bisa bikin Indomie sendiri sebenarnya kan. Itu semangatnya di situ gue pikir. Jadi kayak atau semuanya dicekek dengan harga yang mahal, setidaknya jadinya ya udah kita bisa bikin sendiri kok gitu. Nge-build sendiri gitu. Di situ sih kalau. Dan itu juga berbarengan sama lingkungan lo juga lah ya. Lingkungan kerja lo, teman-temannya. Ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ngomongin ruang lagi nih. Nah, artinya ruang buat lo apa sih? Kan lo sekarang kerjanya di Jakarta nih. Maksud gue lo di Jakarta, terus Jakarta itu sebagai ruang kerja tuh hitungannya mahal nih. Iya. Tapi kalau di Sokin enggak ya, hitungannya so-so ya. Murah. Kalau lo ke sono dikit langsung harganya lebay. Iya, di sini enggak. Di sini emang buat seniman-seniman yang ini emang gembel ya. Emang harus kayak gitu. Harus dikasih ruang. Jadi seniman-seniman yang enggak gembel cabut kan dari sini. Iya bener. Udah punya duit. Ngapain? Kasihan nih buat yang gembel nih. Iya kan? Kasihan nih. Buat yang membutuhkan sebenarnya bukan gembel, beda. Sekarang tuh kebutuhan. Iya. Benar-benar. Nah, ruang buat lu apaan? Tempat di mana kita tinggal bahkan, Wan. Sampai ke titik itu kalau gue. Akhirnya gue tinggal di sini. Jadi lu tinggal juga. Jadi di sini jadi lu keluar dikit ketemu teman-teman lu. Terus teman-teman lu lagi ngobrolin sesuatu. Lu ikut juga. Terus giliran ke sini terus ketemu teman-teman lu yang lagi kerja. Lu ke sono
ngelihat teman-teman lo yang lagi jaga. Oke. Akhirnya kan interaksi tuh. Iya. Terus ke depan dikit ada temen lo lagi laundry. Oke. Ya kan? Wah, iya, Terus iya. ke depan dikit ada temen lu lagi nyuci mobil. Oke. Karena dia tukang cuci mobil. Akhirnya gitu tuh. Karena jadi semua adalah teman ya. Teman. Iya, Karena iya. biar bisa diutangin doang. Anjir. Ya kan itu doang. Oke. Hasrul, sebagai Hasrul, lu lebih sering yang banyak bawa masalah atau lu malah yang menyelesaikan masalahnya? Wah, ini pertanyaan yang berat. Ada Ameng. Oh iya. Bawa masalah atau menyelesaikan masalah? Iya. Menurut lu gimana, Wan? Wah, gua nggak tahu gua. Gimana sih Gua lu? nggak tahu gua. Kalau menurut gua sebenarnya lu adalah untuk di tahap yang sekarang lu menyelesaikan. Kenapa? Ya karena banyak permasalahan yang tadi. Soal sampah, soal apa lu cukup bisa menyelesaikan atau tidak menjawab sedikit aja dari berapa persentase yang permasalahan sampahnya misalnya gitu. Dan jadi pola kerja, jadi pola kerja. Nah, lu termasuk orang yang bawa masalah atau lu yang nyelesain masalah? Menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru kalau gue. Wah, mantap tuh. Itu oke. Itu kan pasti gue bikin masalah baru. Bikin masalah ya. Bau nih. Terus polusi. Selesai nih lu bikin bau yang lain. Bikin bau yang lain. Polusinya selesai nih, polusi misalkan polusi plastik ini. Selesai. Gue jadi sesuatu. Tapi pada saat dibakar bau. Anak-anak pada bau gitu. Ya kan kayak gitu. Tapi solusi masalah baru. Tapi bisa diatasin masalahnya dengan solusi yang sederhana aja. Walaupun masih menimbulkan bau atau segala macam, tapi gue pikir lambat laun lah kan bisa gitu kan. Kayak misalkan di sini akhirnya ngeluarin bau, ya udah gue pasang exhaust. Gua penyaringan udaranya akhirnya belajar lagi teknik lingkungan. Anjing, mungkin teknik lingkungan gue belajar gimana caranya. Mungkin lau. Yoi. Supaya caranya udara ini bisa pikirin itu gitu ya? Hah? Dia nggak mau mikirin, dia cuma teriak-teriak doang. Bahaya gini bisa mati dioksinnya apa segala macam. Lu dikasih kemungkinan terburuknya. Terus akhirnya ya udah gue kasih exhaust, dari exhaust terus gue salurin ke air. Airnya itu ya udah jadi tercemarnya cuma satu wadah doang gitu. Oke. Ya solusi impulsif sih kali ya. Ya Sekenanya kayak orang bakar sampah ya. Iya. Seharusnya jangan bakar sampah ya. Jangan bakar sampah. Ntar kalau ketemu dinas KLH bisa ketangkep gini. Jadi karena ada rules jadi takut. Karena gue mementing mikir orang lain juga jadinya, Man. Takutnya satu good side keracunan kan gara-gara gitu. Tiba-tiba besok pada. Soalnya kalau di studio ya, kalau misalkan kayak di studio kayu gitu ya, di luarnya ya, itu ada exhaust gedenya tuh di meja, di atas meja, setiap atas meja tuh. Jadi begitu das kolektor, jadi begitu nyalain cetek, dia mau nyerut, mau ngamplas, langsung kesedot tuh. Mejanya bersih terus. Nggak kayak gini. Itu juga bisa tuh jangan-jangan, karena pembuangannya langsung benar, dibuangnya ke air. Kalau dust collector itu udah gue siasatin, cari dust collector yang sederhana pakai ember. Ada ember kecil terus vakum, sedotin. Ya udah nanti dikumpulin lagi di dalam ember itu. Jadi ada endapan nggak? Nggak ada air sama sekali. Oh, nggak ada air. Cuma sedot doang. Jadi debunya ngumpul di situ karena kalau plastik itu debunya bisa dipakai lagi, Wan. Debu-debu gini nih masih bisa dipakai lagi. Masih bisa dijadiin lagi sesuatu. Jadiin sesuatu. Jadi dibakar lagi nanti dia senyawanya berubah padat lagi. Gitu. Jadi lagi. Sampai bisa berapa kali tuh? Jadi berkali-kali. Satu kali padat lebih kecil dong. Karena kan udah tinggal dikit. Dia bahkan nggak kan tinggal dikit nih, kan ini kan debu, debunya masuk ke embernya ditampung, terus dibikin pembakaran lagi. Nggak diambil lagi, ya, dicetak lagi. Nah, debunya lagi itu kan sedikit lagi kan? Begitu dicetak, enggak? Tetap lucu plastik. Bagi gue plastik lucunya gitu. Jadi bisa, taruh dari satu karung sampah, terus lu bikin satu produk, produknya itu ada sampahnya lagi, terus itu masih bisa dipakai lagi sampai berapa kali tuh perputarannya? Kalau secara praktek sebenarnya bisa berkali-kali, tapi gue belum baca atau belum secara tapi kan makin lama makin kecil. Misalnya gini, lo produknya satu segini nih, sampahnya segini. Tapi misalnya bikin produk yang dari sampahnya doi bisa jadi segini. Nah, sekarang lagi bikin yang segini kan, sampahnya jadi lebih dikit dong. Makin lama makin dikit. Produknya semakin banyak. Oh iya, kalau soal produknya makin banyak, tapi makin lama sampahnya makin dikit kan? Iya. Oh iya, jadi lama-lama jadi hilang.
Jadi nggak ada sampah sama sekali. Tapi kalau terus produksi, jadi selalu ada sampah. Selalu ada sampah, Oke. Walaupun semakin kecil. Walaupun semakin kecil. Akhirnya walaupun jadi partikel bubuk gitu, mikro gitu, tetap masih bisa dipakai gitu. Oke. Gitu. Ya, potongannya itu masih bisa dipakai gitu kan. Ya. Kayak gitu. Kebayang. Wah, menarik ya. Gitu. Menarik. Plastik itu nggak ada habisnya. Bukan nggak ada habis ya. Plastik yang di tanah aja bertahun-tahun kan, katanya ratusan tahun. Ya. Karena udah jadi budaya ternyata plastik itu kan. Wah, gila. Hari ini kita nih udah jadi budaya. Berarti sejarah mengenai plastik juga lu udah paham nih ya. Kan sebenarnya plastik itu kan dibikin sebenarnya karena biar tidak menggunakan kertas lebih banyak. Zaman dulu kan tempatnya itu kan adalah kertas. Ya. Kalau kertas itu udah pasti tahu dari mana? Dari pohon. Ya. Jadi penebangan pohon makin banyak. Maka dibikin nasi plastik. Plastik juga ada masalahnya. Masalah juga sampahnya. Ini sekarang masalahnya lagi di apa? Reduce lah. Reduce. Gitu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya di R&D ini nggak melulu itu yang dikedepanin bahwa wah kita harus menyelamatkan bumi dengan menyimpan sampah kita. Bullshit sih buat gue. Bullshit. Terlalu utopis ya. Iya, terlalu utopis. Tapi sebenarnya bagi gue pribadi ya bertanggung jawab aja atas konsumsi lu sendiri sebenarnya. Itu aja seminimal itu gitu. Makanya. Tapi kan lu sedang membuat banyaknya tanggung jawab orang lain nih. Karena kan lu memungut dan mengumpulkan dari berbagai macam orang yang mengumpulkan. Iya. Nah, itu kalau misalkan lu naruh tutup galon lu di sini, ya berarti gue ngajak lu untuk bertanggung jawab. Daripada itu dibuang atau daripada ya walaupun lu tetap taruh itu masih dihargain 3.000 tapi ya udah sini aja. Gitu. Kayak misalkan anak-anak sini kan sering banget konsumsi teh pucuk. Terus apa ya udah taruh sini aja dulu gitu. Terus makanan-makanan bermanfaat lah ya. Iya, bisa digunakan untuk kayak gitu, bertanggung jawab aja. Nah, makanya gue jualnya juga misalkan jadi produk nih, gue jualnya juga nggak yang dibayar dengan uang 100%. Lo mau beli stand barang-barang kayak gini, ya lo punya sampah plastik berapa? Sini gue hitung per kilo. Kalau lo nggak punya uang, kalau lo nggak punya sampah, gue nggak punya. Ya jadi nggak harus 15.000 per kilo. Oke, gitu. Tapi bentar. Berarti hitungannya berarti duitnya dikonvert jadi plastik. Gitu. Kalau lu nggak punya plastik, wah gue nggak nyampe. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin juga. Tapi kadang-kadang orang udah males. Ada gue beli aja. Ya kalau kali aja 15.000 gue mahalin dong. Oh, gitu. Misalnya harga stand laptop yang lagi kita jual 75.000. Terus kalau lu punya sampah plastik 2 kilo, lu dapat potongan 20.000. Berarti kan 1 kilo 10.000. Ya kalau lu pinginnya, kan banyak nih sekarang promo-promo, misalkan di online shop apa segala macam, kita pingin banget kan tuh. Ya berarti sebenarnya lu kagak ngehargain apa yang lu konsumsi juga sebenarnya kan. Ya udah deh gue bayar aja, ya lebih mahal, di guanya lebih untung gitu kan. Dia untungnya juga buat ini juga sih, apa? Untuk pengembangan lagi. Pengembangan apa tadi? R&D ya. R&D, rekayasa dan dicoba-coba. Iya, asoy. Oke ya, berarti ya. Asrul, thank you ya. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi sebenarnya ini kita tuh pengen ngobrol sama banyak orang nantinya. Betul. Orang-orang yang tadinya membutuhkan ruang, akhirnya dia jadi memberikan ruang sekarang buat orang lain. Itu sebenarnya sih yang menarik buat acara tektok itu. Thank you ya buat Asrul ya. Siap. Sampai ketemu lagi di tektok berikutnya barengan sama teman-teman kita yang lain, dari yang paling ganteng, dari yang paling kaya sampai yang paling jelek dan miskin. Oke, sampai ketemu lagi. Jos.